Kau berdiri Tuhan. Ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, luhur katamu, sembah dan puji, luhur katamu, sembah dan puji, luhur katamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji. Saudaraku, kami datang untuk berdiri bersama-sama. Kita mau rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, saudaraku. Sembah dan puji, luhur katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih sungguh-sungguh lagi kita akan pujian ini bersama-sama. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Hadirat Tuhan di saat kita menyembah Dia. Kami percaya Tuhan bahwa hadir di tengah-tengah kami, Yesus. Kau bertahta setiap pujian-pujian kami, Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Puji
Mari saudaraku, kita angkat tangan kita ke atas, kedua tangan kita. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan kita sembah Dia. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Kau ku sembah. Haleluya. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Kau ku sekali lagi sembah. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Amin. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Raja kami ya Bapa, Raja penyelamat kami Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah setiap pujian dan penyembahan kami pada sore hari ini Tuhan. Kami terberkati semua ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kami masuk lebih dalam lagi untuk memuji Tuhan, bersuka cita, bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bagaimana saudaraku setelah kita menyembah Tuhan? Ada sukacita? Amin. Ada kelegaan? Amin. Haleluya. Kita akan masuk untuk bersukacita memuji Tuhan. Kita akan pujian bersama-sama dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama
nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Amin. Kalau kita ada di tempat ini, itu semua anugerah Tuhan, kita sehat. Sehat semuanya ya. Iya. Hari ini tanggal 20 Desember 2020. 11 hari menjelang tahun ini berakhir. Tanpa terasa, seminggu lebih sedikit kita akan mengakhiri tahun 2020. Dan kita ketahui di tahun 2020 ini dunia sedang dilanda dengan namanya COVID-19. Penyakit yang tidak kelihatan, tetapi ada juga orang yang meninggal karena penyakit ini. Karena COVID ini juga berpengaruh terhadap ekonomi. Banyak sekali tatanan-tatanan kehidupan kita yang berubah. Kalau kita boleh mengingat itu, Januari kita melihat di televisi terjadi di Wuhan. Saya berpikir ketika melihat siaran televisi itu, aduh nong Cina, tidak mungkin sampai ke sini. Ternyata bulan Maret sampailah juga di tempat ini, dan sampai saat ini seluruh dunia sedang dilanda COVID. Ada meme ya, orang bercanda, sebentar lagi COVID berulang tahun. Biasanya kalau orang berulang tahun kan doanya selalu yang baik, panjang umur. Kita doakan supaya COVID-nya tidak panjang umur. Ya, baru kali ini ya yang berulang tahun, tapi doanya nggak baik. Doanya COVID-nya segera pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun 2020 ini kita melihat walaupun dunia sedang dilanda COVID, terjadi perubahan tatanan hidup, ekonomi. Tapi kalau kita ada sampai hari ini, kita boleh mengingat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Immanuel. Kita belajar tentang Immanuel, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ada sebuah lagu yang mengingatkan kita tentang arti Immanuel ya. Biasa kita nyanyikan Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta di mana? Dalam kita, namanya disebut Immanuel. Ya, Immanuel. Kalau kita mengingat lagu ini, kita sudah langsung tahu artinya. Immanuel, Allah serta di dalam kita. Next. Nah, Immanuel ini pertama
muncul di kitab Yesaya 7 ayat 14. Di sana dikatakan, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya untuk masa-masa yang akan datang, yang terjadi atas umat pilihan Tuhan, bangsa Yehuda, umat yang dikasihi Tuhan. Dan ini dikutip di dalam next selanjutnya yang tertulis di dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Matius, di sana dijelaskan ya sekalian artinya, Allah menyertai kita. Kalau dalam Perjanjian Lama, firman Tuhan ini muncul ketika bangsa Yehuda, Raja Ahaz, ya waktu itu sedang diancam oleh bangsa Israel dan bangsa Aram yang mau menyerang bangsa Yehuda. Tuhan berfirman, kamu jangan takut, ya, aku akan menyertai engkau. Nah, ini pun juga disampaikan bahwa nanti ya ada seorang pemimpin, akan seorang lahir, seseorang yang menjadi Allah, ya, menjadi orang yang mendatangkan damai sejahtera, yang membuat bangsa Israel tidak takut. Dia akan dinamakan Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, ini nubuat ini terjadi atas Maria. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, dan engkau akan menamakan dia Immanuel. Nah, apa sih makna Immanuel dibagi orang percaya? Kita sering mendengar ya, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Next. Iya, ini Immanuel berasal dari kata Imanu dan El. Kita kalau belajar kebenaran firman Tuhan sering mendengar El. El itu artinya Allah, dan Imanu itu beserta atau dengan kita. Allah serta dengan kita, Allah beserta, ada di samping kita, Allah ada di dalam diri kita, menyertai kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah selalu, ya, namanya beserta, Allah ada dengan kita dimanapun kita berada. Tuhan itu seperti gambar di awal tadi, ada di samping kita, Allah melihat kita. Amin. Saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Saat engkau tidur, saat engkau kemanapun, Tuhan itu ada. Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan beserta dengan kita. Apa yang ada di dalam hatimu, apa yang sedang engkau pikirkan, apa yang sedang menjadi kekhawatiran, Tuhan tahu enggak? Tahu, ya. Nah, apa maknanya Immanuel bagi kita? Yang pertama, iya, makna Immanuel bagi orang percaya adalah Tuhan hadir memberi jaminan dan keberanian kepada orang percaya menghadapi berbagai macam situasi hidup. Hidup tidak lepas dari masalah. Masalah yang berat kadang membuat kita putus asa. Saat menghadapi masalah, ingat Immanuel. Ingat apa? Tuhan beserta kita. Bukan berarti kalau ada masalah kita ingat Tuhan, kita berdoa, Tuhan aku punya masalah ini, Tuhan tolong selesaikan. Tuhan mengatakan aku hadir menjamin, ya, menghadapi kamu berbagai situasi hidup, tetapi kamu yang harus menyelesaikan masalahmu. Aku ini memberi jaminan, menyertai engkau, ya, tapi kamu harus menyelesaikan masalah. Bukan berarti kalau kita punya masalah kita berdoa terus nanti masalahnya selesai.
namanya juga masalah, kita harus belajar memohon hikmat Tuhan diselesaikan. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu Mbak Sum sakit ya, karena tipes. Setelah bercerita ternyata kecapean, dalam kondisi sakit dia minum lemon panas. Sama seperti saya juga punya mah. Kalau saya punya masalah dengan asam lambung, dengan mah, supaya itu tidak terjadi saya harus belajar bagaimana supaya saya sehat. Apa yang tidak boleh saya lakukan supaya asam lambung ini tidak naik, atau kalau istilahnya umat, nah, nggak boleh pedas ya jangan dilanggar, nggak boleh makan telat. Nah, sudah tahu belajar, nggak boleh banyak pikiran, tidak boleh kecapean. Minum kopi boleh, tapi dalam kondisi perut yang sudah makan sedikit-sedikit, jangan langsung banyak. Demikian juga minum yang lemon. Bukan berarti terus kita nggak boleh sama sekali ya, sedikitlah pedas, tapi jangan yang terlalu. Itu. Apalagi kadang saya sudah menjaga kesehatan, kok kadang masih sakit. Oh, ternyata makan malam, terlalu malam itu membuat asam lambung naik. Apalagi jangan tidur terlalu malam, begadang, kondisi bisa turun. Nah, itu namanya menyelesaikan. Kita tahu masalah kita dengan asam lambung, tapi masalah harus diselesaikan. Nah, kita yang tahu masalah ini, pantangannya kita harus tidak melakukan pantangan-pantangan ini supaya kita tidak sakit. Demikian juga dengan masalah yang lain ya. Bapak Ibu punya hikmat supaya tidak terjadi masalah ini, apa yang harus aku lakukan? Kita belajar. Dan saya kemarin baru menemukan ibu saya sedang mengajak saya ke pasar, jalan nih. Kowe iso numpak motor ra? Iso, Bu. Enggak aku kok tibake. Tenan, Bu, aku iso. Wis ora mlaku wae. Ternyata jalan ya. Jalan biasa kan saya jalan depan sini bolak-balik nggak apa-apa. Tapi ini agak jauh. Tiba-tiba di sini itu saya sakit sekali ya. Sampai aneh. Oh, berarti kalau terjalan terlalu lama. Padahal saya dari rumah sehat-sehat saja. Tiba-tiba di sini sakit sekali dada ya di sini. Saya bilang ibu saya, Bu, pelan-pelan. Nah, dari situ saya belajar. Oh, berarti kadang terlalu lama berjalan juga membuat tiba-tiba sakit. Berarti saya harus latihan. Kalau pagi harus berjalan. Ya. Dan kalau kondisi seperti itu jangan dipaksakan. Harus berhenti dulu sebentar, ambil nafas. Saya baru menemukan. Padahal dari rumah sehat, kok tiba-tiba jalan panas-panas agak jauh, kok tiba-tiba sakit sekali di sini. Nah, saya belajar di situ ya. Saya menemukan lagi dan saya harus beristirahat. Nah, itu Bapak Ibu ya, Allah menjamin untuk kita menghadapi berbagai situasi, tetapi bagian kita adalah kita belajar menyelesaikan masalah. Tuhan itu yang akan menyertai kita. Yang kedua, makna Immanuel bagi orang percaya adalah Tuhan selalu hadir. Oleh karena itu tidak perlu takut pada berbagai tantangan hidup. Nah, Tuhan bilang jangan takut, Tuhan selalu hadir. Berbagai tantangan hidup, aku selalu menyertai engkau. Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihan dan keterbatasan. Tuhan tahu keterbatasan manusia. Tuhan sendiri berinisiatif menolong manusia. Berbagai macam bantuan dan pertolongan dalam hidup kita datangnya dari Tuhan. Nih, gambarnya itu jelas enggak ya? Ya, ketika murid-murid bersama Tuhan di Danau Galilea sedang menghadapi badai, tetapi Tuhan Yesus tidur. Tuhan mau mengajar kepada kita jangan takut, aku ada. Di saat kita menghadapi seperti keadaan di tengah laut, di tengah badai, ya, Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan ingin kita tenang, ya. Tuhan sendiri yang berinisiatif menolong kita. Kadang kan kita mengandalkan kekuatan kita, ya. Seolah-olah, aduh, sudah berdoa kok belum ada jawaban ya.
Namanya juga seperti tadi kan, Allah serta dalam kita, Allah Immanuel. Tuhan tahu kadang kita tidak sabar, kita lupa untuk bertanya kepada Tuhan bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Saat di dalam kondisi kadang Tuhan izinkan terjadi yang tidak baik, bisakah kita tenang seperti dalam yang dialami oleh Yesus saat badai dia bisa tidur. Dan kemarin ketika saya pulang itu, saya kan siaran langsung tuh ya, wah itu anginnya besar sekali di dek itu ya. Saya pegang HP itu seperti HP saya tuh mau jatuh, terus sampah-sampah berterbangan, akhirnya saya masuk. Kalau sudah pernah naik kapal laut belum? Naik kapal laut tuh ya seperti di rumah ini, kalau ombaknya tenang ya jalan-jalan biasa kayak di dalam rumah. Tetapi kalau ombaknya besar, kemarin tuh sampai seperti gempa itu ya, tembok-temboknya miring sampai jalan sempoyongan pegangan begitu ya. Terus hujan, dari kaca kapal itu terlihat hujannya deras sekali. Tapi dalam hati saya berkata, Tuhan, aku percaya Tuhan menyertai. Padahal kapalnya besar sekali sampai terasa ombaknya. Ada sih ketakutan ya, ada rasa, tapi saya ingat lagi Tuhan beserta dengan, kalau Tuhan izinkan selamat masih nanti bertemu Bapak Ibu hari ini bisa bersaksi ya. Nah, dan itu lama sekali tapi saya tetap bersyukur, saya menyanyi ketika menghadapi jenuh itu biasanya paling lama 3 jam dan sampai 5 jam di atas kapal itu ya, selain menunggu, ternyata menunggu sandar banyak sekali mobil antri karena ini sudah mungkin mau liburan tahun baru, dan di Merak itu penuh dengan mobil. Turun dari kapal untuk keluar saja 1 jam lebih. Wow ya, tapi puji Tuhan saya bisa tenang, Tuhan kasih kekuatan, kesehatan, dikasih teman-teman yang baik, teman ngobrol ibu-ibu ya, kita saling berbagi. Nah itu di tengah situasi yang menakutkan kita masih bisa tenang ya. Apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, percayalah Tuhan melihat, Tuhan bersama dengan kita. Berbagai macam bantuan datangnya dari Tuhan. Tuhan itu berinisiatif untuk menolong kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu memohon pertolongan kepada Tuhan saat menghadapi hidup seperti dalam badai. Ingat ya, ingat Yesus, ingat Tuhan beserta kita. Yang ketiga, Tuhan hadir dalam rupa manusia. Fakta menggembirakan, Bapa mengutus Yesus dalam wujud manusia. Ia bisa merasakan apa yang dirasakan manusia, marah, sedih, senang, tertawa. Dan kemanusiaan berakhir pada waktu Yesus mati di salib. Tetapi dia tidak mati selamanya, dia bangkit dan dalam tubuh kemuliaan. Sekarang ia hadir dalam wujud Roh Kudus. Makanya kan tadi gambarnya di awal tadi ya, seperti bayang-bayang, kita tidak melihat. Kalau zaman Tuhan Yesus dulu kan murid-murid bisa melihat, ini loh aku Yesus. Ketika saat menghadapi badai ada Yesus, jangan takut. Sekarang kita tidak melihat pribadi Tuhan Yesus ya. Ia hadir dalam wujud Roh Kudus. Tetapi jangan lupa, Tuhan pernah hadir dalam rupa manusia dan bisa merasakan apa yang dirasakan manusia. Apapun yang kita alami saat ini, sedang sedih, sedang senang, sedang marah, nah, Tuhan tahu ya. Ia hadir dalam wujud Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, dan kita percaya, saya sering mengatakan, belajarlah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan itu ada di dalam diri kita, karena Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Dan memang kita tidak melihat, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, aku sakit, sedih loh Tuhan, berikan aku kekuatan. Nah, nanti firman Tuhan tiba-tiba muncul memberi kekuatan. Tuhan, aku sedang marah loh, aku sedang jengkel Tuhan. Terbiasa seperti itu ya, apa yang saya rasakan memang Tuhan tidak kelihatan, tapi saya belajar menyampaikan kepada Tuhan di dalam hati saya. Nanti Tuhan mengingatkan, oh itu ya nopo marah gitu ya. Seperti
firman, kalau kita sering makannya ya, kita sering membaca firman, dari firman yang kita baca setiap hari itu nanti Roh Kudus mengingatkan kita, mengajar kita, mengingatkan kita. Ya, ia hadir dalam wujud Roh Kudus dan dia sanggup memahami apapun yang kita rasakan. Ketika kita berkomunikasi dengan Roh Kudus di dalam diri kita, Tuhan akan memberikan penghiburan saat kita lemah, saat kita susah. Tuhan akan memberikan kekuatan saat kita khawatir, saat kita dalam kelemahan. Tuhan memberikan jalan keluar, tiba-tiba memberikan ide saat kita sedang dalam masalah. Nah, itu fungsinya kita berkomunikasi dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, karena ia hadir sekarang dalam wujud Roh Kudus. Yang terakhir, makna Immanuel bagi orang percaya, hadirnya Tuhan sebagai sumber penopang yang akan menyokong kehidupan orang percaya. Tuhan selalu memberi kasih setia dan penyertaannya. Tuhan sumber tak terbatas atau segalanya bagi kita. Tuhan kan selalu mengandangkan tangannya kan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Iya. Firman Tuhan mengatakan Tuhan selalu memberi kasih setia dan penyertaannya dari awal Januari sampai hari ini 20 Desember 2020. Dia sumber tak terbatas, sumber segalanya. Katakan, Tuhan sumber segalanya. Tuhan sumber, Tuhan menyertai. Kalau sumber segalanya ya sumber apapun yang kita hadapi saat ini, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber berkat. Amin Bapak Ibu. Iya, kadang kita berpikir berkat yang sesuatu yang tidak baik, jangan Bapak Ibu berpikir Tuhan tidak menyertai. Kadang sesuatu yang tidak baik Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita menjadi lebih baik dari permasalahan itu. Seperti contohnya seperti ini. Nah, dulu saya pernah, Pak Yadi juga pernah bercerita, ketika saya sakit, saya berdoa, Tuhan kirimkan berkat-Mu supaya aku bisa operasi kiret. Tapi Tuhan tidak mengirimkan, padahal Tuhan aku sudah pelayanan. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Tapi dari situ, dari pendarahan yang saya alami selama 40 hari dan bekas-bekasnya itu bertahun-tahun, saya melihat, bisa merasakan Tuhan itu Allah penyembuh. Kalau saya tidak pernah sakit seperti itu, tidak pernah mempunyai pengalaman seperti itu, walaupun aku ini sakit tidak dikirat, aku hanya berdoa sama Tuhan. Karena doanya seperti ini, kalau Tuhan izinkan aku dioperasi dan sembuh, Tuhan kirim dana. Kalau tidak, ajar aku beriman bahwa Engkau penyembuhku. Ya sudah, Tuhan gak kirim kan. Aku gak sambat orang tua, Mas Yadi juga gak sambat orang tua, gak minta tolong majelis, majelis aku sakit tolong dong, berikan, enggak juga. Tapi ketika doa seperti itu, Tuhan menanti tidak mengirim dana, Tuhan ajar aku percaya bahwa Engkau penyembuh. Ya sudah, dihadapi. Dari situ saya belajar. Nah, ini sesuatu yang tidak baik, sakit penyakit yang saya alami. Tidak hanya sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun ya. Sakitnya pendarahan 40 hari. Dan setiap bulan, maaf ya kalau saya datang bulan itu selalu ada kotoran. Dan saya ketika itu takut juga Bapak Ibu. Tapi saya keingat doa saya pertama kali. Tuhan melalui ini, Tuhan mengoperasi, membersihkan kotoran-kotoran yang tersisa di dalam rahim saya setiap bulan. Nah, seperti itu saya melihat peristiwa ini sebagai kebaikan Tuhan. Tuhan sumber segalanya. Saya belajar Tuhan itu penyembuh saya. Tuhan sumber tak terbatas untuk kita. Kita kan maunya instan ya. Kadang kalau punya masalah pengennya langsung ya, langsung diselesaikan. Tetapi kita belajar Bapak Ibu ya, kalau Tuhan belum memberikan pertolongan, percayalah Tuhan itu selalu merancangkan damai sejahtera untuk kita. Amin. Iya, kita bertanya sama Tuhan, masalah ini kok gak selesai-selesai sih? Coba tanya sama Tuhan, maksudnya Tuhan apa ya? Nah gitu ya, ketika saya sudah mengalami banyak hal lah,
bertanya, oh Tuhan ingin aku belajar ini. Dan Immanuel berarti Tuhan hadir sebagai sumber penopang, sumber segalanya, sumber tak terbatas. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Jalani hidup dengan sukacita. Masuk sih Bu, apa Bu Ika nggak pernah khawatir? Apa Bu Ika nggak pernah takut? Ya pernah, tapi kekhawatiran itu datang, tapi firman Tuhan mengingatkan, jangan takut, aku beserta. Oh Tuhan, aku percaya Engkau lebih dari segalanya, Engkau akan menyelesaikan masalah ini. Ada pikiran-pikiran seperti itu terlintas, tetapi firman Tuhan yang saya baca, saya belajar mempercayai Tuhan itu akan menjadi penopangmu. Jadi sukacita lagi. Kalau kita belajar ya, Tuhan kan, kamu percaya mbak aku ya? Percaya, kalau percaya ya sudah diserahkan. Saya dulu mengingat ketika saya menghadapi masalah, tak pikir lagi ya, tak pikir lagi sampai kemut-kemut. Tapi sekarang saya sudah belajar ya, ketika saya punya masalah saya serahkan sama Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera. Aku melakukan bagianku, belajar menyelesaikan masalah, percaya kepadamu, hatiku tenang, Tuhan menyelesaikan. Jadi enggak terlalu kemut-kemut gitu ya, sudah tenang, sudah belajar melalui. Karena sudah mengalami banyak hal. Kalau kemarin Tuhan menolong, hari ini Tuhan pasti menyelesaikan pada waktu yang tepat. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan ya. Kita ingat Immanuel, Allah beserta kita. Sekarang kita katakan Immanuel, Allah beserta, ganti nama kita masing-masing ya. 1, 2, 3. Immanuel, Allah beserta Ika. Sekali lagi dengan penuh keyakinan. Ganti dengan namamu. Immanuel, Allah beserta Ika. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan.